Semangat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan apa itu Total Productive Maintenance atau TPM. TPM berawal dari kegiatan Jepang belajar dari Amerika tahun 1950. Mereka belajar mengenai productive maintenance, corrective maintenance, preventive maintenance, dan maintainability engineering dari Amerika Serikat. Kemudian, pada tahun 1971, Jepang mengembangkannya menjadi Total Productive Maintenance. Apa itu Total Productive Maintenance? Kita akan bahas bersama-sama. Total Productive Maintenance atau TPM adalah aktivitas perawatan yang mengikut sertakan semua elemen yang ada di dalam perusahaan, semua pihak yang terkait dalam perusahaan, dengan tujuan untuk menciptakan suatu lingkungan yang kritis atau critical mass dalam lingkungan, sehingga dicapai yang namanya zero breakdown, zero defect, dan zero accident. Zero breakdown berarti tidak ada lagi yang namanya kerusakan mesin, zero defect tidak ada lagi cacat produk, dan zero accident tidak ada lagi kecelakaan dalam industri tersebut. Prinsipnya, Total Productive Maintenance itu mengembangkan suatu konsep manajemen perawatan yang unik, di mana perawatan atau maintenance bukan hanya menjadi tanggung jawab Departemen Maintenance, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh bagian di dalam perusahaan. Otomatis, setiap departemen harus mampu melakukan perawatan mandiri. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan alat. Efisien itu artinya dengan sumber daya yang sedikit kita mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, memantapkan sistem perawatan preventif. Jadi perawatan sebelum kerusakan itu terjadi, itu preventif. Dan kita sudah memprediksi kapan kerusakan itu terjadi, sehingga kita bisa melakukan antisipasi mitigasi lebih awal. Yang ketiga, memberikan motivasi kerja kepada seluruh karyawan, sehingga semua orang memiliki kesadaran untuk merawat lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang keempat, menghindari perbaikan secara tiba-tiba. Ya, tahu-tahu rusak atau yang disebut sebagai breakdown, ya. Dan yang terakhir, meminimasi perawatan yang tidak terjadwal. Kenapa? Karena perawatan yang tidak terjadwal atau kerusakan yang tiba-tiba menyebabkan bottleneck. Manfaatnya adalah meminimasi losses atau kerugian. Kerugian itu apa saja? Di sini saya jelaskan 6. Yang pertama, kerugian waktu akibat menunggu atau delay. Ya. Yang kedua, kerugian waktu akibat perpindahan dari satu proses ke proses lainnya. Yang ketiga, kerugian waktu akibat proses mencari atau searching. Kita mencari sesuatu karena mungkin peralatannya rusak, kita mencari sesuatu untuk mereplace komponen yang rusak tersebut. Yang keempat, kerugian waktu akibat terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak analisis. Pada saat mesin tiba-tiba rusak, kita butuh proses analisis di mana letak masalahnya, dan ini butuh waktu. Kemudian yang kelima, kerugian waktu akibat pengaturan dan penyesuaian kegiatan, karena tiba-tiba peralatan tidak bisa dipergunakan, sehingga kita perlu mengatur terkait dengan target produksi. Dan kerugian yang keenam, akibat produk cacat. Jelas rugi. Kita memproduksi 10, ternyata yang cacat 4. Nah, otomatis kita membuat produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sasaran TPM yang pertama adalah memaksimalkan unjuk kerja pemanfaatan fasilitas industri, sehingga fasilitas dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Sumber daya di sini berupa waktu, modal, kemudian tenaga manusia, itu merupakan sumber daya, sehingga semua itu bisa dipakai secara efisien. Dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Yang ketiga, autonomous maintenance. Semua orang berpotensi untuk bisa merawat peralatannya di tempat masing-masing. Yang keempat, program perawatan yang terencana, sehingga ada program maintenance terancana. Kelima, peningkatan kemampuan dalam melakukan perawatan melalui training. Semua bagian di dalam industri tersebut terlatih untuk merawat fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang keenam, manajemen penanggulangan kerusakan lebih dini. Ini sasaran TPM. Nah, bagaimana sistem implementasi TPM di dalam industri manufaktur atau Total Productive Maintenance?
Di dalam industri ada input, masukan. Inputnya itu man, material, equipment, information, data, modal, inputnya. Kemudian semua sumber daya tersebut kita proses di dalam industri tersebut. Sehingga outputnya kita bisa menghasilkan produk atau service. Intinya, produk yang kita hasilkan itu harus kompetitif. Pada saat kita sedang melakukan proses tersebut, setiap bagian yang ada di perusahaan perlu memahami konsep perawatan mandiri dengan menerapkan Jisoo Hosen. Jisoo Hosen. Jisoo itu artinya adalah mandiri. Sementara Hosen itu artinya adalah perawatan atau konservasi. Jisoo Hosen berarti kewajiban setiap pekerja untuk melakukan perawatan secara mandiri. Apa saja yang perlu dilakukan? Yaitu inspeksi rutin, pelumasan, penggantian komponen, deteksi dini dari ketidaknormalan, dan memeriksa presisi peralatan mereka dengan tujuan melindungi peralatan mereka secara mandiri berdasarkan Kimura tahun 2005. Jadi setiap bagian di dalam proses ini mampu melakukan perawatan terhadap mesin yang menjadi objek kerja dari masing-masing bagian tersebut, tanpa perlu mengandalkan secara spesifik maintenance department. Dengan tujuan untuk meniadakan breakdown, kerusakan secara mendadak facility, zero breakdown. Yang kedua, zero defect, produk cacat yang dihasilkan oleh proses. Dan yang ketiga itu adalah zero accident. Tiada lagi yang namanya kecelakaan kerja. Tools yang digunakan adalah sering disebut sebagai Track Equipment Maintenance. Track Equipment Maintenance adalah sistem komputerisasi yang akan melakukan inspeksi prosedur kerja dan menjadwalkan pekerjaan perawatan. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan fasilitas dan mereduksi penggunaan energi. Ini dari sisi tools. Kemudian dari sisi manajemen perawatan, dikembangkan budaya kepada seluruh karyawan untuk membersihkan adalah memeriksa. Intinya mereka harus mampu untuk menemukan penyimpangan fungsi dari setiap part, baik dari sisi panas, getaran, bunyi, dan kerusakan misalkan. Yang kedua, memeriksa perubahan secara terus-menerus. Dan yang ketiga tentunya mampu mencegah masalah sebelum masalah itu terjadi. Dengan kata lain, karyawan mampu melakukan pembersihan alat sambil mendeteksi potensi terjadinya kerusakan. Intinya adalah ada proses pembersihan secara tuntas. Temukan penurunan dan part yang rusak, identifikasi tempat yang sulit untuk dibersihkan, temukan sumber terjadinya kontaminasi, misalkan kalau ada kebocoran, kita bisa mendeteksi semuanya, apakah ini bekerja atau normal dan tidak normal. Ungkapkan kerusakan yang terselubung itu ke dalam bentuk form. Ini merupakan bagian analisa pembersihan tuntas. Sebagai toolsnya perlu dikembangkan alat untuk mencatatnya. Pencatatan itu perlu. Contohnya adalah daftar area cacat. Ini perlu dibuat tabel seperti ini. Ada tanggal, area cacat, bagaimana tindakan perbaikannya, kemudian siapa departemen yang memperbaikinya, apakah produksi, maintenance, atau engineering, nama operatornya siapa, tanggal penyelesaiannya kapan, targetnya apa, realisasinya yang sekarang dilakukan itu apa yang sedang dilakukan. Kemudian dibuat daftar area yang sulit yang dibersihkan dan daftar pertanyaan. Contohnya, tanggal, area apa yang sulit untuk dibersihkan, kemudian apa yang kita ditemukan kejanggalan dari area tersebut. Yang kedua, daftar pertanyaan kalau sekiranya ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Misalkan dibuat tanggalnya, pertanyaannya apa, kemudian bagaimana tanggapannya, siapa penanyanya, tanggal penyelesaian dari masalah tersebut. Targetnya, kapan selesai, dan saat ini realisasinya sudah sampai sejauh mana. Ini tools yang digunakan dalam Total Productive Maintenance. Sumbernya adalah dari buku saya sendiri yang diterbitkan oleh Geraha Ilmu yang bisa Anda peroleh dari berbagai tempat yang ada maupun di marketplace. Terima kasih, semoga membantu Anda. Tetap semangat belajar.